Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2868. Di mata semua praktisi, fondasi klan Lin telah lama hancur. Sekarang, itu hanya kekuatan kehidupan ini, dan tidak ada fondasinya. Dibandingkan dengan klan-klan yang telah berusia ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun, klan Lin bukanlah apa-apa. Faktanya, itu belum menjadi iklim. Namun demikian, alam sembilan matahari telah turun ke sini, dan para praktisinya akan menghancurkan segalanya. Bagi banyak orang, Lin Jue telah pergi, seolah-olah dia sudah mati, dan Sekte Fu telah dihancurkan sejak lama. Terlebih lagi, Lin Jue pada awalnya hanya seorang setengah kaisar, yang sama sekali bukan apa-apa. Namun, alam sembilan matahari ingin menghancurkan segalanya. Lin Jue, Lin Yan, Lin Sheng, semuanya dari tiga kaisar klan Lin, alam sembilan matahari akan runtuh. Sekte Fu ini hanyalah permulaan. Semua orang tahu bahwa yang berikutnya mungkin adalah Tianzong dan Tiandian. Mereka tidak hanya akan dihancurkan, tetapi mereka juga akan ditolak oleh dunia dan menjadi bahan tertawaan dunia. Melihat laut jiwa ini, banyak praktisi yang menghela napas di kejauhan. Pada saat ini, di Tianjifang, beberapa praktisi juga mendengar berita itu, dan wajah mereka dingin. Masalah ini harus dilaporkan kepada pemilik toko lama dan Tuan Lingdao. Tetapi pemilik toko lama dan Tuan Lingdao telah memasuki keadaan meditasi dan memasuki dunia semua roh. Haruskah mereka diizinkan keluar? Lin Jue dan pemilik toko lama dulunya seperti saudara. Jika Lin Jue dipermalukan, pemilik toko lama tidak akan merasa tenang selama sisa hidupnya. Petik 2. Banyak praktisi di Tianjifang mulai berdebat. Jangan sebutkan masalah ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menenggelamkan semua suara. Sedangkan untuk Anda, pikul tanggung jawabnya. Di era yang hebat ini, lindungi diri Anda dan jangan terlibat. Suara itu bergema lagi. Ini membuat para praktisi di Tianjifang yang belum memasuki dunia semua roh menghela napas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa suara ini berasal dari orang kuat Tianjifang yang sebenarnya di benua Tianxuan. Sekarang setelah dia datang ke sini, pemilik toko tua itu memasuki kondisi meditasi, dan dialah yang bertanggung jawab atas segalanya. Orang ini tidak punya perasaan terhadap Lin Jue. Pada saat ini, orang-orang di Tianjifang hanya bisa khawatir dan melihat ke arah Fumen, berharap keajaiban akan terjadi. Ada terlalu banyak praktisi berkumpul di bawah Gunung Laut Jiwa. Terutama klan iblis. Bahkan ada lebih banyak dari mereka di Istana Iblis Suan. Mereka muncul di sini, dengan ekspresi dingin di bibir mereka. Istana Iblis Suan. Kaisar Surgawi klan Iblis, aku khawatir dia hampir memadatkan tubuh aslinya sekarang. Kaisar Surgawi itu berasal dari Istana Iblis Suan. Bagi para praktisi ini, hanya ada 3 Kaisar Surgawi yang tersisa di alam Tiangeng. Kaisar Surgawi klan Iblis, Kaisar Surgawi klan Obat, dan Kaisar Surgawi Matahari Spiritual. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa roh Kaisar Surgawi Matahari Spiritual telah dibunuh oleh Lin Yan, dan sekarang hanya roh Kaisar Surgawi klan Iblis dan Kaisar Surgawi klan Obat yang tersisa di sini. Sekarang kecepatan pemulihan kedua Kaisar Surgawi ini hampir sama. Kaisar Langit klan Iblis ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat klan Iblis. Namun, ia tidak berdaya karena tindakan Kaisar Langit klan Obat, sehingga ia gagal melakukannya. Namun, hal itu juga menyebabkan munculnya banyak orang jenius dan orang kuat di Istana Iblis Suan. Bimbingan pribadi seorang Kaisar Langit seperti menerima warisan yang besar, terutama di era ini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kali ini Kaisar Langit klan Iblis menggunakan semua harta yang dibawa dari Pulau Samsara pada para jenius klan Iblis ini untuk membantu mereka tumbuh dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa praktisi klan Iblis dari Istana Iblis Suan telah menjadi yang paling kuat dari seluruh klan Iblis. Seluruh ras Iblis telah ditekan. Tanda seru. Klan Suan Hai dan Batu sebelumnya telah ditekan dengan gila-gilaan dan sekarang sulit untuk muncul. Pada saat ini, para iblis di Istana Iblis Suan memandang laut jiwa dan merasakan gelombang kemarahan. Saat itu, Lin Yan, Lin Jue, dan Lin Sheng telah membunuh begitu banyak iblis kita. Mengapa Lin Jue menderita hari ini? Laut jiwa ini telah menciptakan banyak jenius kekuatan jiwa manusia, dan kemudian mereka bertarung melawan iblis kita. Para pembudidaya iblis di Istana Iblis Suan tampak dingin. Kebencian seperti itu meledak dalam sekejap.
Jika bukan karena alam 9 matahari yang mengendalikan tempat ini, kita pasti akan menghancurkan tempat ini. Penggarap iblis itu berteriak dengan marah. Laut jiwa adalah tanah harta karun. Bukankah sayang jika harus menghancurkannya? Namun, di Laut Jiwa, ada prasasti batu, yang didirikan oleh Lin Jue sendiri. Jika kalian tertarik, kalian bisa menghancurkannya. Namun, menurutku, sulit untuk menghilangkan kebencian kalian hanya dengan menghancurkannya. Para kultivator alam 9 matahari milikku juga mendapatkan pakaian Lin Jue saat dia masih hidup. Sebaiknya kalian meludahi pakaian ini dan tidak membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Ini dikatakan oleh seorang kultivator alam 9 matahari. Setelah suara itu berakhir, banyak kultivator iblis bertepuk tangan. Selain itu, alam 9 matahari milikku telah menangkap seorang wanita bernama Lin. Dalam beberapa hari, dia akan menikah dengan anjing lokal dari sukuku di pegunungan. Ledakan. Ketika berita ini keluar, banyak kultivator tercengang. Bahkan para kultivator iblis di Istana Iblis Suan tercengang. 10.000 tahun yang lalu, ras iblis dan ras manusia memiliki kebencian dan berjuang untuk hidup dan mati. Namun, di bawah Kaisar Xuanhai, itu adalah pertarungan yang adil dengan Lin Yan dan yang lainnya. Jangan lakukan hal lain. Satu pertempuran menentukan hasilnya. Namun, kini, bahkan ras iblis pun terkejut. Alam 9 matahari ini, benar-benar membiarkan seorang wanita bermarga Lin menikahi seekor anjing di alam 9 matahari. Jika ini benar, bagaimana orang-orang di dunia akan memandang wanita bermarga Lin ini? Dan bagaimana mereka akan memandang klan Lin? Ini pasti akan membuat orang-orang dari klan Lin menertawakan dunia. Biarkan para leluhur klan Lin malu. Ini benar-benar cara yang kejam. Mengundang orang-orang dari seluruh dunia untuk menyaksikan seekor anjing dan seorang wanita bermarga Lin menikah. Para kultivator dari klan jiwa, klan tulang, dan klan lainnya tidak dapat membayangkan bahwa alam 9 matahari akan menggunakan trik tercela seperti itu untuk mendiskreditkan orang-orang dari klan Lin. Haha, semuanya, sebentar lagi, akan tiba saatnya lautan jiwa ini terbuka. Jika kalian ingin menempa kekuatan jiwa, kalian tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Seorang kultivator di alam 9 matahari mencibir. Mendengar kata-kata ini, semua orang mengesampingkan pikiran mereka. Namun, masih banyak kultivator dari alam Tiangeng yang menyimpan dendam di hati mereka. Jika wanita bermarga Lin benar-benar menikahi seekor anjing dari alam 9 matahari, bagaimana dunia akan membimbing klan Lin setelah kejadian ini? Namun, para praktisi ini menggelengkan kepala. Apa hubungannya semua ini dengan mereka? Ledakan. Di atas pegunungan, air laut roh jiwa bergulung, memperlihatkan napas yang kuat, yang membuat jiwa banyak praktisi bergetar. Semakin banyak kejadian ini terjadi, semakin bersemangat semua orang. Saat itu, Lin Jue menduduki laut roh jiwa dan tidak mengizinkan praktisi dari klan lain untuk berlatih di sini. Dia benar-benar egois dan tercela. Hari ini, alam 9 matahariku membuka laut roh jiwa untuk memungkinkan praktisi dari semua klan berlatih. Alam 9 matahariku adalah alam yang benar-benar layak dihormati. Para praktisi alam 9 matahari tertawa. Pada saat ini, banyak praktisi juga menurutinya. Dalam situasi ini, alam 9 matahari memang telah memenangkan hati banyak orang. Namun, tepat ketika laut jiwa hendak terbuka, sesosok datang dan melihat ke arah semua praktisi dan berkata, "Dulu, iblis dan monster merajalela dan kolera merajalela. Lin Jue hanya mengizinkan manusia datang ke sini untuk memperkuat kekuatan jiwa mereka, melindungi umat manusia, dan menenangkan dunia. Apakah dia orang yang sedang Anda bicarakan?"